Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat walafiat, sukses dan dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Webinar Inner Game Life Coach Academy atau IGLCA mempunyai materi sebanyak 20 modul. Saya pilih modul 2 untuk latihan rekaman ini, yaitu dengan judul Mengenali dan Memahami Pikiran Negatif atau Understanding Negative Thought Patterns. Mari kita perhatikan tayangan skema 5 kotak ini. Suatu situasi atau kejadian yang adalah netral apa adanya. Situasi itu mempengaruhi pikiran, lalu pikiran mempengaruhi perasaan. Selanjutnya, perasaan mempengaruhi perbuatan. Akhirnya, perbuatan akan mempengaruhi hasil, walaupun tidak mutlak. Cuma kadang-kadang pikiran kita yang timbul tidak persis sesuai dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Berikut adalah slide salah faham pada kultum ba'da salat asar. Ada kotak situasi, ada kotak pikiran awal, ada kotak perasaan awal, ada kotak pikiran baru, dan ada pula kotak perasaan baru. Situasi. Pada suatu masjid, ada kegiatan kultum 7 menit sesudah salat fardu asar sore hari. Suatu ketika, Bapak A yang menyampaikan kultum. Para jamaah mengikuti dan mendengarkan dengan antusias kultum Bapak A. Kecuali Bapak B yang segera keluar masjid dengan gopoh. Ketika Bapak A mulai muncul di podium. Bapak A memperhatikan hal ini dan secara otomatis muncul dalam pikiran Bapak A bahwa Bapak B yang meninggalkan masjid itu tidak suka mendengarkan kultumnya. Dan pikiran negatif ini berkembang dan muncul perasaan negatif lebih jauh. Coba kita perhatikan kotak pikiran awal Bapak A. Bapak B ini demonstratif sekali menunjukkan ketidaksukaannya kepada saya. Dia gopoh pergi ketika saya baru saja tampil di podium akan memulai kultum. Apa ya salah saya kok dia tega meninggalkan kultum saya? Kalau begitu, nanti ketika giliran dia yang kultum, saya juga akan tidak mau mendengarkannya. Kemudian kita lihat lagi perasaan awal Bapak A. Saya benci sekali dengan cara Bapak B menunjukkan ketidaksukaannya kepada saya. Rasanya mau saya tanyakan langsung kepada Bapak B itu, apa salah saya? Tapi tak usahlah, biar saya balas saja dengan melakukan hal yang sama ketika beliau nanti kultum. Tapi malam harinya Bapak A teringat dengan kajian Coach Sonny Abi Kim bahwa mestinya cara menyelesaikan masalah itu adalah dengan sadar dan objektif, serta menjauhi pikiran negatif dan mengeksplorasi pikiran yang positif. Bapak A melakukan rekonstruksi pikiran dan perasaan yang akhirnya membuahkan pikiran baru dan perasaan barunya sebagaimana di bawah ini. Pikiran baru Bapak A.
Selama ini Bapak B tidak pernah meninggalkan masjid begitu cepat. Mungkin ada keperluan yang mendesak sehingga beliau keluar masjid buru-buru. Semoga Allah memudahkan urusannya. Saya akan mencoba menyapanya dengan baik dan santun, serta menanyakan apakah ada hal yang mustahak terjadi pada Bapak B ini. Bila perlu, saya akan membantunya. Perasaan baru Bapak A. Saya lega dengan pikiran baru yang positif ini. Alhamdulillah, hubungan baik aku dengan Bapak B akan tetap harmonis. Indahnya berhusnuzon dan meninggalkan su'uzon. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, demikianlah tadi exposure salah faham pada kultum ba'da salat asar. Menggambarkan betapa buruknya pikiran negatif dalam kehidupan kita yang bisa merusak perbuatan atau tindakan kita dan bisa berujung kepada kacaunya kehidupan kita. Maka mengenali dan memahami pikiran negatif adalah sangat penting. Menurut penelitian para ahli, rata-rata manusia memiliki 60.000 pikiran setiap hari. Saya ulangi, rata-rata manusia memiliki 60.000 pikiran setiap hari dan lebih dari 80%-nya adalah pikiran negatif. Saya ulangi, dan lebih dari 80%-nya adalah pikiran negatif. Dengan mengenali dan memahami pikiran negatif yang banyak itu, kita mampu merubah dan membuangnya. Yang kita ambil hanyalah pikiran positifnya saja. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, pikiran negatif itu bukanlah pikiran yang nyata, tetapi merupakan asumsi dan imajinasi. Terdapat 4 jenis pikiran negatif, yaitu 1. Pikiran negatif yang muncul otomatis tanpa diniatkan. Menurut ulama, pikiran negatif otomatis ini ditunggangi oleh setan. Contoh pikiran negatif yang muncul otomatis ini adalah pikiran liar yang muncul ketika kita sedang sholat. 2. Pikiran negatif yang terdistorsi atau terbelokkan sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh pikiran negatif yang terdistorsi ini adalah pikiran suami yang ketika bertengkar dengan istrinya menilai banyak sekali keburukan istrinya dan tidak ada sedikit pun muncul perilaku baik istrinya. Hal ini tidak mungkin benar. Yang ketiga, pikiran negatif yang menghalangi dalam pencapaian tujuan atau hasil. Pikiran yang muncul waktu sedang sholat itu juga menghalangi tujuan kita untuk khusyuk. 4. Pikiran negatif itu sering masuk akal, seolah-olah membenarkan apa yang kita pikirkan. Pikiran yang muncul ketika kita sedang sholat itu juga seringkali masuk akal. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, dari 4 jenis pikiran negatif ini, hanya pikiran terdistorsi yang bisa kita robah menjadi lurus, benar, dan baik, sehingga menjadi pikiran yang positif. Ada 10 pikiran terdistorsi, yaitu 1. Penyaringan pikiran atau mental filtering. Hal-hal yang positif tersaring, sehingga yang tersisa hanyalah yang negatifnya saja. Pikiran negatif dimunculkan dan pikiran positif dihilangkan. Ini tidak fair, ini tidak patut. 2. Berpikir hitam putih atau black or white thinking. Buruk yang tidak ada baiknya dan baik yang tidak ada buruknya, padahal sebenarnya tidak ada sesuatu yang buruk semua. Semua halnya sama halnya, tidak ada pula sesuatu yang baik semuanya. 3. Generalisasi berlebihan, overgeneralization. Kesimpulan bahwa semua itu sama adalah tidak benar, karena pastilah terdapat kekhususan yang berbeda. 4. Seakan bisa membaca pikiran, mind reading. Membaca pikiran orang lain itu adalah tidak mungkin bisa,
karena pikiran seseorang tidak dapat dibaca oleh orang lain. Kelima, memalapetakakan bahaya yang belum terjadi atau catastrophizing. Melebih-lebihkan atau membesar-besarkan bahaya untuk keadaan yang belum terjadi. Itu juga tidak patut. Seharusnya berpikir realistis dan objektif saja. Keenam, secara berlebihan menganggap segala sesuatu karena dirinya atau personalized. Suatu masalah yang terjadi dilihatnya karena kesalahan dirinya semua saja. Ini juga tidak pantas. Ketujuh, memberi label pada diri atau labeling. Mudah melabeli diri punya karakter tertentu hanya karena melakukan beberapa kesalahan. Itu tidak boleh, tidak pantas, tidak baik. Kedelapan, berpikir harus begini atau harus begitu, ya, atau berkacamata kuda. Ini juga tidak patut karena berpikir selalu pakai harus ini atau seharusnya begitu akan menghilangkan peluang untuk mengambil pilihan lain yang lebih baik. Kesembilan, meramal masa depan seakan dia sudah tahu apa yang akan terjadi tentang masa depan. Ini adalah tidak benar. Kesepuluh, terakhir, penalaran emosional. Menjadikan perasaan sebagai bukti. Itu tidak benar, tidak logis, dan tidak patut. Tentu itu tidak bisa. Demikianlah paparan saya tentang mengenali dan memahami pikiran negatif agar kita sangat berhati-hati dalam mengelola pikiran kita. Semoga pemaparan ini bermanfaat adanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.